Shalom alihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi ya. Toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Saya akan menjawab tentang hal ini karena supaya kita ini tahu ya. Kalau HTD yang ngomong itu udah pasti valid lah ya. Valid Alkitabiah. Gini, supaya mudah dimengerti, saya memakai bahasa judulnya begini. Kristen ada 3 macam ya, nanti macamnya dipakai tanda petik ya. Muslim ada 2 macam, begitu ya. Kalau saya bicara Muslim, yang saya maksud adalah diwakili oleh mukallaf ya. Saya tidak bicara muslim yang dari sejak lahir itu sudah muslim. Itu sudah itu ya. Yang biasanya saya berbicara adalah tentang mukallaf. Artinya ini katanya dari Kristen jadi muslim, katanya ya. Itu kan cuman katanya ya. Padahal dari dulu juga bukan Kristen ya. Jadi tidak ada itu perpindahan dari Kristen ke muslim, itu enggak ada. Baik. Kristen ada 3 macam. Ini macamnya pakai tanda petik ya. Yang pertama Kristen sejati. Saya sering menyebut Kristen sejati. Di Alkitab sih tidak ada namanya Kristen. Ya cuman Kristen aja. Alkitab itu menulis kata Kristen sebanyak 6 kali. Salah satu contoh ayat yang dipakai definisi orang Kristen adalah Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ya. Jadi orang Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus. Artinya Allahnya orang Kristen harus punya nama Yesus Kristus. Itulah Allahnya orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara, bentar ya, sudahlah. Ya, Allahnya orang Kristen punya nama Yesus Kristus ya. Itu yang Alkitabiah yang disebut Kristen. Kemudian yang ngaku-ngaku Kristen ini macam yang kedua. Ada yang disebut Katolik dan ada yang disebut Protestan. Katolik dan Protestan itu mirip-mirip ya. Dalam bahasa yang mudah dimengerti walaupun mereka menolak ya toh. Allahnya ada 3. Enggak, Allah kami enggak 3, Allah sudah kuno. Ya. Kalau Allahmu tidak 3, siapa Allahmu? Allah kami itu nggak bisa jawab. Jadi orang Katolik sama orang Protestan kalau ditanya siapa Allahmu nggak bisa jawab. Ya, beda sama orang Kristen. Pak Pendeta HTD, Allahnya Pak Pendeta HTD siapa? Yesus Kristus. Tuhannya siapa? Yesus Kristus. Jadi Tuhan dan Allah Yesus Kristus. Betul. Itu Kristen sejati. Anda tanya ke Katolik, Allahmu siapa? Muter-muternya ya, bisa dari Kulon Progo sampai Semarang. Ya, peristiwa di Kulon Progo ya, patung Maria ya diselubungi atau ditutup pakai terpal biru ya sekarang ini ya. Ya, saya tahu itu tempatnya ya. Ya seperti itu. Itu Katolik ya. Protestan juga sama, Protestan juga Allahnya segitiga. Jadi macam kedua dan macam ketiga Katolik dan Protestan. Ini tidak ada di Alkitab ya. Mereka bilang kami beragama Katolik, enggak ada di Alkitab. Kami beragama Protestan, kagak ada di Alkitab. Alkitab Nasrani ada, makanya mereka ini harus jadi satu kelompok ini. Protestan sama Katolik ini harus jadi satu kelompok. Sama-sama menyembah 3 Allah, yang satu disebut Tritunggal, satu lagi disebut segitiga. Ada Allah segitiga, Allahnya ada 3. Rupa-rupa warnanya, merah, kuning, dan hijau meletus dor. Ya ya seperti itu ya. Ya kalau Tritunggal itu sama, Allahnya juga ada 3 juga. Mereka nggak mengakui Allah, itu udah kuno ya. Itu Kristen ya. Kristen itu ada mengaku-ngaku Kristen ya. Ada Kristen sejati Alkitabiah nih, Henry Tandianta ini Kristen sejati Alkitabiah. Lalu ada Katolik, ini ngaku-ngaku Kristen. Dia sebut-sebut Yesus. Patung itu Maria itu juga Maria ibunya Yesus, bukan Maria orang Kulon Progo, bukan Mariem atau Marijem ya toh. Kalau orang Kulon Progo kan namanya Mariem atau Marijem. Itu Maria ibunya Yesus. Patung Yesus itu yang dimaksud ya Yesus Alkitab. Ya toh, bukan Yesus yang lain, bukan Yesus Kulon Progo, bukan.
Kulon Progo jadi viral ini Pak. Ya, ya Pak, nanti kalau semua patung ditutupin merembet nggak Pak? Ke yang lain patung-patung ditutupin. Ya kalau toh merembet ya tidak masalah. Wong itu memang tidak alkitabiah. Tidak ada itu patung ya, patung Yesus lagi. Patung Yesus, patung Maria, ibu dari segala kekejian itu. Merembet ya nggak apa-apa kalau bagi saya sih ya. Ya Allah selalu memakai banyak cara ya, banyak cara. Tetapi saya hanya ingin penegasan bahwa tidak salah ya toh, tidak salah kita komplain ya toh, atau tidak nyaman, masyarakat tidak nyaman lihat patung Maria. Ya di NTT ada yang gede itu patung apa itu? Katanya patung Yesus katanya. Di NTT wah gede sekali ya seperti itu. Itu penghujatan terhadap Roh Kudus, menghujat Roh Kudus itu, menghujat Yesus. Saya juga heran kok masyarakat bisa terima ya ada penghujatan itu terhadap Yesus itu ya. Ya, belum di tempat-tempat lain nanti ada yang di gua Maria lah apa dan sebagainya. Ya, seperti itu. Ya, itu dari Kristen 3 macam Pak ya. Kristen sejati Alkitabiah nih, Henry Tandianta itu yang disebut Kristen, Allahnya harus Yesus. Sementara ada Katolik dan Protestan. Katolik ini kan anggotanya termasuk ortodok ya. Kemudian Protestan itu ya Protestan, karismatik, Pentakosta, Advent ya, atau Mormon ya. Ya termasuk Saksi Yehova ya. Saksi Yehova itu juga ngaku-ngaku Kristen. Semua itu ngaku-ngaku Kristen. Tidak ada itu di Alkitab Saksi Yehova, nggak ada. Di Alkitab itu Protestan nggak ada, karismatik nggak ada, Pentakosta nggak ada. Yang ada Kristen. Kristen itu mutlak Allahnya harus Yesus. Itu dari Kristen. Katolik tidak ada di Alkitab ya. Ya, penyembahan terhadap Maria, patung Maria nggak ada itu ya. Makanya kalau ada masyarakat merasa tidak nyaman ya itu haknya masyarakat ya, karena memang tidak ada di Alkitab ya. Mereka sebut-sebut itu, ngaku Yesus, ngaku Maria gitu. Marianya Alkitab ya. Itu kekristenan 3 macam ya. Ada Kristen sejati yang Alkitabiah, kemudian ada Katolik. Katolik ini bukan Kristen. Kemudian Protestan juga bukan Kristen, tapi ngaku-ngaku Kristen. Clear itu dari kekristenan. Nah dari Muslim saya selalu menunjuk kepada para mukalaf ya, diwakili oleh mukalaf. Saya tidak berbicara Muslim yang dari sejak awal sudah Muslim ya, sudah sebagai orang Muslim. Mukalaf ya, saya bicara Muslim tapi yang para mukalaf ini ada dua macam juga tanda petik. Yang pertama mukalaf yang saya sebut abal-abal, mukalaf abal-abal. Ini mukalaf abal-abal ya, tukang debat ya. Cirinya gampang kok, Cirinya selalu mengolok-olok Yesus itu Tuhan kok bisa mati ya toh. Tuhan kok menjadi manusia ya. Tuhan kok makan minum tidur ya toh. Tuhan kok manusia dijadikan Tuhan. Yang mukalaf ngomongnya masih begitu melulu, muter-muter ya toh. Muter-muter ya toh, Tuhan manusia disembah ya toh. Manusia dijadikan Tuhan. Tuhan kok bisa mati ya toh. Seperti itu. Itu mukalaf abal-abal. Dia paling demen maki-maki, paling demen debat. Itu kalau debat ketemu sama apologeternya Katolik atau Protestan itu bisa berhari-hari. Ya. Ya, itu ya. Kalau Kristen mau nggak debat sama mereka, nggak mau. Saya nggak mau, ya toh. Mohon maaf ya kepada para mukalaf abal-abal ya, yang dari dulu ya toh tumpul pikirannya cuman Yesus kenapa disebut Tuhan, kenapa manusia dijadikan Tuhan. Yesus jadi manusia kan 33 tahun doang. Ya, selesai udah nggak ada itu Yesus manusia sejak tahun 33 Masehi. Sekarang kan sudah 2023. Artinya sudah 1990 tahun lalu. Ini pikirannya para mukalaf abal-abal nggak paham. Masih aja terus ngolok-olok Yesus manusia. Tumpul pikirannya. Ini macam yang pertama dari para mukalaf. Sekali lagi kalau saya berbicara Muslim, saya memakai yang saya maksud adalah para mukalaf. Saya tidak berbicara Muslim yang sejak dari awal ya. Karena ternyata mukalaf itu ada yang abal-abal juga ya. Nah selalu yang macam yang kedua adalah mukalaf yang saya sering menyebutnya ini mukalaf asli atau mukalaf murni lah begitu ya. Dia memang dulu dari Katolik ya atau dari Protestan, lalu dia betul-betul jadi Muslim dan temperamennya ini dia sudah paham. Jadi dia nggak akan maki-maki kekristenan, nggak akan, gitu.
Dia paling-paling, nah ini cocok kalau sama saya cocok ya, para mukalaf yang murni ya, yang murni itu Pak Pendeta HTD, kita toleransi ya betul. Tapi kalau mukarab abal-abal itu nggak bisa toleransi, nggak bisa dia ya. Sama dengan Protestan sama Katolik nggak bisa toleransi. Tanya sama Protestan sama Katolik, apa kamu bisa toleransi? Kalau kamu bisa toleransi, mestinya nggak perlu tuh debat berhari-hari, hujat-hujat caci maki. Ayo, kalau kamu betul-betul sebagai orang yang bisa menerima toleransi, nggak akan begitu. Ini contoh HTD, ya HTD sama para mualaf yang murni, ya. Apa pernah debat sampai ngotot-ngotot maki-maki? Kagak ada. Sudah tahu posisinya. Pak Pendeta HTD, kita beda, yes, kita beda. Allah kita beda betul. Jadi gimana? Kalau mau tanya tak jawab. Kalau mau tanya, maka mereka bertanya sama HTD. Ya, Pak HTD jelaskan, saya jawab Alkitab. Ya, mereka diam, nggak bisa bantah, nggak boleh bantah. Kalau HTD jawabnya pakai Alkitab, dia baca ayatnya, oh benar, sudah selesai. Jadi bertanya dan tanya jawab, bukan debat berhari-hari sampai seperti itu, ya. Ya, seperti itu. Kita sudah tahu posisinya itu, para saudara-saudaraku, para mualaf yang saya sering menyebutnya ini mualaf beneran ini. Ya nggak apa-apa. Anda kan dulu Katolik kan bukan Kristen. Lalu entah itu dari Pentakosta, ya katanya ngaku pendeta Pentakosta itu kan pendeta bukan Kristen, ya toh. Lalu Anda menjadi Muslim, ya silahkan mendapat hidayah katanya. Cirinya gampang, dia tidak suka hal-hal yang bersifat menghujat. Ayo aku mau nanya, ya, apakah kita itu ada perintah untuk menghujat agama lain? Ada nggak? Nggak ada, ya. Jadi kenapa itu para apologeter dan para mukalaf mukalaf abal-abal demen banget debat berhari-hari, hujat caci maki. Mualafnya abal-abal, apologeternya juga abal-abal, KW ketemu KW. Wah, debatnya berhari-hari. Yang ada apa? Hujat caci maki, bikin gaduh. Ya. Makanya saya nggak melayani seperti itu, ya. Nggak mau saya, ya. Kalau Anda mau tanya silakan. Anda orang yang ngaku Kristen, ya misalnya Protestan. Kan kamu ngaku Kristen, Katolik, kamu ngaku Kristen. Tanya sama HTD, tak jawab. Tapi kalau sudah dijawab dan Alkitab Anda baca bener, ya toh, nggak usah Anda bantah pakai teori, nggak usah teori ngarang bebas, nggak usah, ya toh. Allah itu esa. Apa artinya esa, Pak HTD? Baca Alkitab, ini ada esa itu artinya satu. Itu ayat Alkitab. Kamu nggak usah tafsir. Esa itu belum tentu satu. Itu namanya tafsir. Kalau apologeternya abal-abal seperti itu, dikasih tahu Allah itu satu dan punya nama Yesus, bukan dari kemarin sore tapi dari sebelum segala abad. Itu ayat Alkitab. Ya, saudara-saudaraku dari mualaf yang benar, tak jawab begitu, diem dia. Iya, memang benar ada ayatnya. Tapi justru apologeter yang ngakunya dari Katolik, dari Protestan, justru muter-muter dibantah lagi, ya toh. Pakai tafsir, ya toh. Semua seperti itu, ya. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi clear ya. Di mukalaf pun juga ada dua macam, ya. Mukalaf abal-abal sama mukalaf beneran. Orang-orang yang mualaf beneran ini biasanya dia sudah paham, ya. Kita sama orang Kristen itu beda. Dia sudah tahu. Beda. Ya. Justru karena beda itulah harus toleransi. Karena beda. Ya. Seperti itu. Ya, kebalikannya mukalaf abal-abal ketemu sama apologeter yang cuman ngaku-ngaku doang. Ngaku-ngaku Kristen dari Katolik maupun Protestan. Katolik and the gang, Protestan and the gang. Timbulnya gaduh, termasuk penistaan agama juga. Kenapa terjadi? Dari kelompok Uden, dari Paul Yong, kenapa terjadi? Karena mereka bukan Kristen. Mereka penyembah segitiga, ya, Allah-alahan. Mereka menyembah Tritunggal, ya. Ya, bukan Allah. Karena mereka penyembah seperti itulah, makanya dia tidak ngerti. Lalu dia mengolok-olok keyakinan lain. Ya, jadilah para penista agama. Sekarang ini sudah disiapkan, sedang disiapkan, tak kasih tahu ya, dari kelompok Protestan
ya terutama aliran Protestan and the Gang itu sedang menyiapkan penista agama berikutnya. Ya, saya kasih tahu ya, saudara-saudara ya. Tinggal tunggu waktu saja ya. Ya, sudah muncul ya. Sebenarnya kita juga sudah tahu sih. Ya. Seperti itu ya. Itu mereka paling demen itu kalau debat berantem. Ya. Kalau sama ATD nggak mau, soalnya ATD nggak melayani. Sorry ya, kamu itu termasuk Matius 7 ayat 6, golongan A dan B. Ya. Kamu tanya, tak kasih jawab pakai ayat Alkitab, tetap nggak dibaca itu ayatnya, tetap dibantah lagi pakai teori-teori sendiri. Makanya saya nggak melayani. Ya, dosa bagi saya. Bagi saya dosa itu ya, mendengarkan ceramahnya, ocehannya para Tritunggal, para penyembah Allah segitiga rupa-rupa warnanya, itu dosa bagi saya. Ya, kalau Anda tanya tak jawab. Ya. Sebab mereka masuk kelompok A dan B. Silakan dibaca Matius 7 ayat 6, kelompok A dan B. Ya, dari yang ngaku-ngaku Kristen diwakili oleh yang namanya penyembah segitiga dan penyembah Tritunggal. Dari luar kekristenan diwakili oleh yang saya menyebutnya mukalaf abal-abal. Mukalaf abal-abal itu Anda kasih ayat coba. Ya. Ya, para mukalaf yang abal-abal, ya, dia tanya, kita kasih ayat Alkitab. Dibaca juga kagak. Ya, dia serang lagi, Allah kok beranak. Allah kok dilahirkan dari manusia, itu pasti najis itu. Ya, Tuhan kok bisa mati. Yang kayak gitu terus muter. Padahal itu terjadi tahun 33. Sudah nggak ada yang kayak gitu. Tumpul pikirannya, ya, dia nggak ngerti ya. Dipikirnya Yesus masih ada itu sekarang. Yesus yang makan, minum, tidur. Ya, Katolik juga berpikir begitu, Protestan juga berpikir gitu, mukalaf abal-abal juga berpikir gitu. Kalau para mu'alaf yang benar, dia sudah tahu Yesus kan sudah nggak ada toh. Yesus yang manusia itu udah nggak ada. Ya, ayat Alkitabnya tidak salah. Yesus waktu manusia hidup, makan, minum, tidur, ya toh, lalu bisa mati. Tapi itu kan dulu, ya, sudah nggak ada sekarang. Ayat Alkitabnya benar, tetapi konteks waktunya salah, ya toh. Itu Anda terapkan dulu tahun 33 Masehi itu seperti itu. Tapi sekarang ya udah enggak. Nah, para mu'alaf yang sejati dia ngerti. Makanya ketemu sama saya, Pak Dede, kita toleransi. Baru itu namanya bisa toleransi. Enggak gaduh, enggak. Ya, di medsos Anda cek saja, di TikTok Anda kegaduhan muncul dari mana? Dari mukalaf abal-abal ketemu sama apologeter Katolik abal-abal, ketemu sama apologeter Protestan abal-abal. Abal-abal ketemu abal-abal, KW ketemu KW. Ya. Kami juga sering berdialog, ya, lebih tepat disebut dialog dengan para mu'alaf yang asli, gitu. Nggak apa-apa Pak Dede, kita sudah beda ini. Ya nggak apa-apa, emang dari dulu juga beda kok. Begitu ya. Ya Bapak Ibu, itu ya. Jadi kekristenan dalam tanda petik ada 3 macam ya. Sementara Muslim yang saya maksud adalah para mukalaf ada 2 macam ya. Saya tidak berbicara Muslim yang sejak dari awal sudah Muslim ya. Dan kekristenan dengan Muslim itu memang beda Pak, 100% beda. Karena beda itulah maka kita bertoleransi. Lu clear toh Pak? Clear toh? Yang beda jangan disama-samain. Kalau disama-samain ya ribut. Lu Allah kita kan sama, kenapa Anda jadi Kristen, kami Muslim? Itu karena Anda berpikir Allahnya sama. Tapi kalau fakta bahwa Allahnya memang beda, sebenarnya bedanya dikit banget sih sebenarnya. Jujur ya Bapak Ibu Saudara ya, antara Kristen dan Muslim itu bedanya dikit banget. Sama-sama menyembah Allah Maha Suci, betul, karena Alkitab ada ayatnya juga ya. Yesaya 57 ayat 15, Allah itu bergelar Subhanahu wa ta'ala ya. Subhanahu wa ta'ala dalam bahasa Inggris itu Maha Suci, Maha Mulia, Maha Tinggi. Artinya Maha Suci itu holy ya, holy one, Maha Mulia itu lofty one, lalu Maha Tinggi itu the highest. Sama itu dalam bahasa Arab juga, Maha Suci itu Subhanahu, Maha Tinggi itu Ta'ala. Bedanya dikit apa?
Kalau Kristen itu punya nama, Pak. Jadi sama-sama Allah itu Maha Suci, Maha Tinggi. Kristen itu ada namanya, Isa Al-Masih. Cuman itu aja bedanya ya. Enggak, yang lain enggak, ya itu enggak ada beda ya. Makanya nanti nabinya sama toh, ya. Ya. Sekarang ini nabinya sama, tapi karena Allahnya beda ya nabinya jadi beda. Terpaksa kita mengatakan nabi kita beda. Sama-sama Musa ya terpaksa beda. Karena Musa dipilih oleh Allahmu kepada orang Muslim. Sementara Alkitab menulis Musa dipilih Yesus. Jelas Matius 23 ayat 34. Andaikan kita kliknya sama, ya, Allah Maha Tinggi, Maha Suci, Maha Besar, ada semua itu di Alkitab, ya. Kalau itu kita sama, punya nama Isa Al-Masih, syahadat nanti jadi sama. Karena syahadat pasti untuk Allah, untuk Tuhan. Tidak pernah ada syahadat kok nyebut-nyebut tokoh lain, misalnya nabi, nggak ada. Jadi kalau syahadat itu harus untuk Allah, untuk Rab, untuk Tuhan. Begitu. Ya, keimanan itu untuk itu ya. Ya, kliknya tinggal dikit lagi sebenarnya ya. Jauh lebih mirip ya. Kristen sejati loh ya. Saya tidak bicara yang ngaku-ngaku Katolik sama Protestan ya. Kristen sejati ya. Ya, yang Alkitabiah itu dengan Muslim itu kliknya dikit lagi. Isa Al-Masihnya sama, ya, nabi-nabinya sama, ya. Terpaksa ini sekarang beda karena Kristen Allahnya punya nama. Nah, kalau sudah bicara nama baru beda antara Kristen dengan Muslim. Kalau sudah bicara Allah yang punya nama, seperti itu ya. Itulah indahnya kita harus bertoleransi Bapak Ibu Saudara ya. Kegaduhan sekarang ini muncul ya karena itu ya. Coba ya, saya menghimbau ya kalian yang apologet abal-abal dari kelompok Protestan, mau karismatik kayak mau Pentakost atau dari Katolik juga ya, apologet Katolik, stop, berhenti. Kamu tidak boleh mengatasnamakan Kristen. Kamu tidak boleh sebut-sebut Yesus, kamu tidak boleh sebut-sebut Maria. Ya, tidak boleh. Ya, kamu bukan beriman pada Yesus yang Alkitab. Yesusnya Yesus lain. Maria yang kamu sebut-sebut bukan Maria Alkitab. Ya, seperti itu. Demikian pula saya menghimbau kepada para mukalaf abal-abal. Kamu tanya sama HTD aja lah, belajar sama HTD. Lo kan enak toh sama saya itu. Ya, belajar sama HTD supaya apa? Supaya kita nanti satu gelombang gitu ya. Oh ya, kita harus toleransi. Ya. Harus toleransi ya. Ternyata Kristen sama Muslim bedanya dikit lagi. Tapi kalau Kristen sama Katolik bedanya banyak. Kristen sama Protestan bedanya banyak. Allahnya satu jadi tiga, beranak jadi tiga di sana. Ya, Allahnya Kristen itu satu, di Katolik jadi tiga, di Protestan jadi tiga. Allahnya Alkitab itu punya nama Yesus, di Katolik nggak tahu, nggak jelas namanya siapa, di Protestan nggak jelas namanya siapa. Kalau sama Muslim lebih mirip sebenarnya, sejujurnya, saya bicara sejujurnya. Tinggal masalah bahwa bedanya tidak punya nama, itu punya nama sama tidak punya nama, itu aja sih sebenarnya ya. Ya, kalau Umi Khadijah masih hidup, ini kan saya suka gitu ya. Sebenarnya saya sudah tahu lama ini sebenarnya, ya. Tapi nanti dengan era digital itu akan makin maju toh, kita makin maju akan terungkap kok. Akan terungkap bahwa perbedaan antara Kristen dengan Muslim itu satu klik lagi. Tinggal soal nama Allah aja. Tinggal soal nama Allah. Kalau gelar sama semua, Maha Suci, Maha Tinggi, Maha Agung, Maha Perkasa, ada semua itu. Jalla, Azza, Jalla, Allahu Akbar, ada semua di Alkitab. Tinggal bedanya punya nama apa tidak, itu doang, simple sekali. Tapi kalau sama Katolik sama Protestan banyak sekali, jauh sekali bedanya. Lah satu jadi tiga, ya, tapi dia paling demen tuh ngaku-ngaku jadi Kristen, seperti itu ya. Begitu Bapak Ibu Saudara penjelasan ini ya, supaya kita semua paham bahwa kita harus toleransi di negara Pancasila ini. Caranya toleransi adalah memahami bahwa memang beda. Ya, dan orang-orang yang paham tentang beragama ya atau berkeyakinan pasti tidak suka gaduh, itu nggak suka Pak, pasti nggak suka ya. Berdebat pasti nggak suka, karena mereka berdebat, mereka berpikir Allahmu harus sama dengan kita, keyakinanmu harus sama. Keyakinanmu itu salah,
keyakinanku benar, keyakinanku ini yang baik, punyamu yang salah, gitu kan. Makanya dia berusaha nyalahin punyanya orang lain. Akhirnya ribut. Beda dengan yang sejati, yang berkeyakinan sejati, kita beda. Nggak usah dibahas-bahas, wong memang beda. Kalau sampean Anda pengen tanya tentang kami, tak jawab pakai kitab kutok. Nggak pernah aku comot-comot yang lain. Tapi kenapa Pak Dede nggak pernah tanya ke sana, Pak, ke orang Muslim, kenapa nggak tanya? Kan itu filosofis ya, Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Kalau aku tanya ke saudara-saudaraku umat Muslim, sama saja aku menyangkal Alkitab satu-satunya kitab suci. Kan bedanya tinggal dikit toh, tinggal soal nama Allah, nama Tuhan, gitu loh. Ya kalau di sana belum ada nama Allah, nama Tuhan, kan di Alkitab sudah ada. Ya kan tidak mungkin saya yang punya Alkitab, meyakini Alkitab, di Alkitab sudah ada nama Tuhan, nama Allah, bertanya kepada yang lain yang di sana tidak ada nama Allah, nama Tuhan. Kan gitu ya, mestinya yang sana nanya sini dong. Itu makanya ya dalam tanda petik, wah debat sama HTD kecewa, HTD nggak pernah nanya. Lah iya, kalau aku nanya sama saja aku itu menyangkal bahwa Alkitab satu-satunya kitab suci. Itu contoh HTD. Ya, kalian para apologeter yang sering menjelek-jelekan kitabnya orang lain, tak kasih tahu. Contohlah HTD. Ya. Karena Alkitab satu-satunya kitab suci, ya tidak usah jelekin orang lain. Itu sama saja menyangkal dong. Katanya Alkitabmu satu-satunya kitab suci, kok kamu masih nanya-nanya sama kitab yang lain, gitu. Kalau benar kitabmu satu-satunya kitab suci, yakini dan nggak usah nanya-nanya. Itu yang saya lakukan. Katolik sama Protestan kan tidak mengimani bahwa Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Kurang kalau Alkitab itu kalau kitab suci cuman kitab buku-buku kita yang satu lemari, Deuterokanonika, teologi satu lemari. Mosok nggak dipakai? Ya nggak usah pakai. Bakar, kalau saya bakar. Ya, satu lemari plus 2 laci buku-buku teologi saya, yang saya menyebutnya teolologi. Ya, saya bakar itu satu lemari plus 2 laci tahun berapa ya? 2018 saya bakar. Ya karangan siapapun juga seperti itu. Clear, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Ya seperti ini indahnya, ketahuan Pak ya siapa yang abal-abal, ya seperti itu ya. Bapak Ibu Saudara, demikian ya, kita bertoleransi ya. Soal patung Maria dibungkus sampai pakai terpal biru lalu nanti nular ke daerah-daerah lain, ya silahkan kalau Anda merasa tidak nyaman. Yang jelas patung Maria tidak ada di Alkitab, patung Yesus tidak ada di Alkitab. Ya, kalau Anda tidak nyaman, masyarakat merasa tidak nyaman dengan hal itu, ya silakan, itu haknya masyarakat kok. Ya, haknya masyarakat. Tak kasih tahu yang benar ya. Tidak ada patung Maria, tidak ada patung Yesus, tidak ada Allah itu 3. Tritunggal tidak pernah ada, segitiga tidak pernah ada. Ya, Kristen tidak membangun gedung gereja. Ya, ini catat baik-baik ya. Alkitab tidak pernah menyuruh gedung gereja. Tubuh ini adalah bait Allah. Beribadah itu bukan di gedung gereja, tapi di tempat-tempat umum, gedung pertemuan umum dan lain sebagainya. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya, amin.